Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mengapa semua siluman yang ada di sini bentuknya sangat mengerikan, ucap Ryu dengan nada pelan. Suamiku, daripada kita kewalahan lagi, kenapa kita tidak menggabungkan kekuatan kita lagi, ucap Huli Yue dengan senyuman licik. Boleh juga, Ryu menggelengkan kepala tentang ide licik tersebut. Mereka berdua langsung berkonsentrasi menggabungkan petir milik mereka ke tiga ujung panah sekaligus yang kini juga dibantu Xin Chie dengan memindahkan ki miliknya kepada Ryu dan Huli Yue. Dengan bantuan Xin Chie, kini gabungan petir tersebut semakin kuat membuat udara di sekitar seakan terhisap. Jelep, 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 ketiga anak panah menancap ke leher, punggung dan kaki dari siluman harimau dengan ukuran 10 kali manusia dewasa. Goar, ngaung, harimau terkejut langsung melompat saat merasakan seluruh tubuhnya seakan terbakar. Goar, ngaung, harimau langsung menyerang mereka dengan cepat, dan membuat Ryu dan kedua istrinya langsung terpental puluhan meter. Bom, duar, duar. Serangannya sangat kuat dan cepat membuat Ryu dan kedua istrinya kewalahan. Berada di posisi tidak bagus, Ryu langsung menggunakan wujud kera petir dengan langkah kilat. Xin Chie dan Huli Yue yang juga ikut membantu dengan menggunakan elemen mereka masing-masing dengan teknik langkah kilat. Harimau itu juga mengeluarkan keahliannya menghalau semua serangan mereka bertiga, yang kini kecepatan mereka sangat imbang seperti sebuah cahaya saling berkejaran. Ledakan demi ledakan akibat pertemuan serangan mereka membuat areal sekitar terbentuk kawah yang lumayan besar. Tidak kusangka harimau ini sangat cepat bahkan mampu menyaingi langkah kilat. Gumam Ryu yang tidak berhenti melakukan serangan. Dentuman demi dentuman yang kuat membuat pepohonan di sekitar tumbang dan seakan bumi bergetar. Suamiku, Xin Chie dan Huli Yue yang masih menyerang dengan langkah kilat juga seakan bisa diimbangi oleh harimau tersebut. Lakukan saja sampai harimau ini tidak memiliki tenaga lagi. Ryu berharap gabungan petir dan racun agar cepat bekerja. Di sisi harimau itu sendiri sudah merasakan efek tersebut yang seakan tubuhnya terbakar ditambah dengan racun yang sangat kuat seakan tidak berhenti menyerangnya dari dalam. Bom, duar, duar. Tabrakan pukulan membuat mereka semua terpental mengenai pepohonan dan seketika langsung tumbang. Uhuk, hoek. Ryu, Xin Chie dan Huli Yue memuntahkan darah segar dengan cepat bangkit kembali. Sedangkan harimau itu sudah mengalami luka berat namun mencoba untuk bangkit lagi tanpa memperdulikan kondisi tubuhnya lagi. Goar, ngaung, auman kuat disertai serangan mematikan menuju ke arah Ryu dan kedua istrinya. Bom, duar, duar. Pertemuan pukulan membuat mereka bertiga terpental puluhan meter. Sedangkan harimau tersebut masih berdiri mematung dengan kondisi tidak bernyawa karena tidak mampu lagi menahan racun. Bruk, siluman harimau tersungkur ke tanah. Secara perlahan mereka mendekati harimau tersebut dengan penuh waspada dengan segala kemungkinan. Harimau ini keras kepala, bahkan di detik kematiannya saja mampu mengeluarkan serangan terkuatnya, ucap Ryu seakan mengagumi harimau tersebut akan kegigihannya. Ternyata fisik harimau ini sangat mengerikan, ucap Xin Chie. Jika saja siluman harimau tidak terkena racun, mereka sangat yakin harimau itu dapat dengan mudah mengalahkan mereka mengingat kecepatan bertarungnya menyamai teknik langkah kilat. Ryu langsung mengambil inti roh siluman tersebut lalu mengeluarkan Chaizu untuk memakannya yang kini juga diikuti Jingying dan Shizi. Setelah 3 hewan kontrak sudah menyelesaikan makanannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Hal yang tidak mereka ketahui adalah 3 ekor burung phoenix yang berada di puncak gunung merasakan getaran itu. Phoenix petir mengira ada salah satu dari phoenix api atau phoenix angin yang ingin mengambil harta langit tempat kekuasaannya.
Sedangkan Phoenix Api dan Phoenix Angin yang penasaran langsung menuju ke areal kekuasaan Phoenix Petir karena mereka mengira getaran itu berasal dari wilayah tersebut. Baru saja kedua burung Phoenix memasuki wilayah Phoenix Petir, kini mereka langsung diserang dengan hujan petir dari Phoenix Petir. Merasa tidak terima dengan hal tersebut, kedua Phoenix itu sepakat untuk bekerja sama menyerang Phoenix Petir mengingat mereka juga sudah lama menyimpan dendam kepada Phoenix Petir, karena tidak pernah mengizinkan mereka untuk mendapatkan harta langit. Pertarungan sengit pun tidak terelakkan lagi, seakan seisi gunung tersebut bergetar hebat karena efek dari pertarungan mereka. Ryu dan kedua istrinya yang baru saja berjalan puluhan meter dari tempat asal pertarungan, kini merasakan getaran hebat tersebut. "Suamiku, apa yang terjadi?" tanya Xin Chie. "Sepertinya ada pertarungan di puncak gunung ini. Kurasa ini bukan pertarungan biasa, jadi kita harus hati-hati," Ryu mengingatkan sambil meningkatkan kewaspadaan. Para siluman yang ada di gunung tersebut mulai bermunculan menuruni gunung, agar tidak terkena imbas pertarungan yang begitu kuat yang seakan sambaran petir dan angin tornado disertai kobaran api yang menyebar ke semua tempat. Fenomena di puncak gunung seakan sedang mendapatkan cuaca buruk. Hujan badai disertai sambaran petir dan hujan api membuat suasana mencekam. "Suamiku, apa sebaiknya kita menunggu saja?" ucap Xin Chie yang terlihat khawatir. "Puncak gunung ini masih jauh. Mungkin butuh waktu 2 hari perjalanan. Mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan 1 hari baru kita menunggu," ucap Ryu. Keduanya mengangguk setuju lalu melanjutkan perjalanan mereka. 2 hari telah berlalu, getaran pertarungan tersebut telah berakhir, kini Ryu dan kedua istrinya langsung mendekati puncak gunung. Terlihat 3 burung Phoenix masih bertarung, hampir seluruh tempat itu terlihat seperti hujan guntur dan membuat kawah besar. Dari ketiga Phoenix semua sudah berusia 10.000 tahun di mana Phoenix Petir berada pada tingkat abadi, sedangkan Phoenix Api dan Phoenix Angin berada pada tingkat suci. Apakah ini yang dikatakan oleh patriark mengenai darah spesial? Batin Ryu sejenak berpikir melihat area pertempuran mengalami rusak berat. "Suamiku, apa kita harus menunggu lagi?" Huli Yue bertanya. Bom, duar, gedebuk serangan tiba-tiba mengarah ke mereka. Beruntung serangan tersebut mampu dihindari, mengingat jarak mereka sangat jauh ditambah tenaga mereka sudah terkuras. "Sepertinya keberadaan kita telah diketahui. Terpaksa kita harus melawan." Ryu langsung mengeluarkan pedang dan menggunakan wujud kera petir. Tanpa banyak basa-basi, Ryu langsung menghadang Phoenix Petir, sedangkan Xin Chie dan Huli Yue masing-masing berhadapan dengan Phoenix Api dan Phoenix Angin. Duar, gedebuk, jeder, hujan petir dari Phoenix Petir menyerang Ryu. Dengan langkah kilat, Ryu menyerang balik membuat Phoenix Petir terpental beberapa kali karena tenaganya telah habis terkuras. Sebuah penyesalan dari wajah Phoenix Petir saat melihat kedua saudaranya juga mendapatkan pukulan dari Xin Chie dan Huli Yue, mengingat mereka semua sudah kelelahan. Dia mengutuk dirinya sendiri, akibat keserakahannya membutakan hati dan akal sehat membuat diri mereka berada di ambang kematian. Tidak terlalu menunggu lama ketiga Phoenix tersebut telah mati di tangan Ryu dan kedua istrinya tanpa harus banyak mengeluarkan tenaga. Sangat beruntung mereka sudah banyak kehilangan tenaga. Ryu terlihat senang. "Kamu benar suamiku. Phoenix adalah ras siluman yang memiliki darah spesial pemberian dewa, tapi banyak juga yang tidak bisa mampu membangkitkan darah tersebut," ucap Huli Yue. "Mungkin ini cocok untuk membuat baju sirah." Ryu yang mendengar ucapan tersebut langsung mengambil inti roh ketiga Phoenix, lalu memasukkan ketiga Phoenix ke dalam cincin ruang. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mencari apa saja yang akan mereka butuhkan. Terlihat sebuah danau kecil yang sangat ganas yang seperti akan melukai siapa saja yang menyentuhnya. Melihat harta langit tersebut membuat Xin Chie dan Huli Yue langsung menuju danau dan berniat untuk menceburkan diri mereka. "Tunggu." Ryu menghentikan langkah mereka untuk mengingatkan. "Suamiku, ada apa?" tanya Xin Chie dan Huli Yue penasaran. "Coba lihat ini." Ryu mendekati danau dan perlahan mendekatkan telapak tangannya.
Seketika tangannya tergores sebelum menyentuh air. Cegluk, kedua istrinya menelan ludah dan berkeringat dingin membayangkan jika tubuh mereka langsung masuk ke danau. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Xin Cie menyayangkan jika hal itu terlewatkan. Aku akan membuat armor pelindung yang bisa menyatu dengan kulit kita. Ryu berjalan menjauhi danau, lalu membuat pelindung tempurung kura-kura. Ryu mengeluarkan tungku penempa, lalu memasukkan tumpukan batu meteor dan batu pelangi. Sepertinya ini sangat sulit, aku butuh bantuan kalian untuk melebur kedua batu ini. Sisanya menjadi tugasku, Ryu menatap kedua istrinya. Xin Cie dan Huli Yue berkonsentrasi mengeluarkan ki milik mereka lalu disatukan ke dalam tungku. Swoosh, kobaran api yang sangat kuat membuat hawa di sekitar menjadi sangat panas. Ryu kembali memasukkan 3 burung phoenix, tumbuhan akar putih, racun hati, racun tulang, ginseng darah dan terakhir jamur iblis. Semua yang dimasukkan itu memiliki jeda masing-masing, agar tidak terjadi kegagalan walaupun terlihat tumpukan semua bahan itu hampir memenuhi tungku yang sangat besar, namun secara perlahan mulai menyusut hingga mulai seperti sudah kosong. Aura yang sangat kuat mulai keluar dari dalam tungku penempa, Ryu langsung menambahkan semua bahan lain hingga semakin kuat aura yang keluar. Mau tidak mau aku harus menggunakannya, Ryu kembali memasukkan batu bintang yang dia miliki. Lalu kembali berkonsentrasi untuk membentuk sebuah armor dengan spiritualnya. Terlihat Xin Cie dan Huli Yue sudah tidak tahan lagi merasakan panas yang begitu kuat, ditambah ki dan spiritual milik mereka yang seakan terhisap, bahkan Ryu sendiri seakan kehabisan tenaga dan spiritualnya. Ceder, duar, sebuah ledakan membuat pelindung pecah. Terlihat 3 buah armor transparan melayang di udara di atas tungku dan perlahan mendekati Ryu. Ryu dan kedua istrinya bernapas lega. Ryu langsung memasukkan ketiga armor lalu meminta mereka untuk memakan beberapa pil untuk memulihkan tenaga terlebih dulu. Setelah merasa sudah pulih, Ryu kembali memasukkan tungku penempa lalu berjalan mendekati kedua istrinya. Pakailah armor pelangi ini. Dia akan menyatu dengan kulit, jadi tidak perlu khawatir. Cari dulu tempat kalian berganti. Ryu memberikan kepada mereka masing-masing lalu mencari tempat lain untuk memakai armor miliknya. Beberapa menit kemudian mereka kembali menuju danau, Ryu pun langsung masuk ke danau yang diikuti kedua istrinya. Seketika pakaian mereka perlahan mengalami beberapa sobekan tanpa mereka sadari, karena mereka sendiri sedang berkonsentrasi menyerap energi alam yang padat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian mereka terus menyerap energi alam di tempat itu. Hingga tepat 8 bulan, semua energi alam di tempat itu sudah tidak ada yang tersisa. Ryu langsung keluar dari danau tersebut, dan seakan tidak menyadari apa yang terjadi membuat keduanya istrinya saling berpandangan, lalu melirik bagian tubuh mereka yang juga mengalami nasib yang sama. Suamiku, jika kamu berjalan seperti itu sangat tampan sekali. Xin Cie dan Huli Yue mengejek Ryu. Ryu yang masih belum sadar langsung membalikkan badan ke arah Xin Cie dan Huli Yue yang masih berada di air, dan terlihat pinggang ke atas tanpa busana sambil tersenyum menatap Ryu. Seketika Ryu langsung lari mencari tempat bersembunyi untuk menggunakan pakaiannya, sementara Xin Cie dan Huli Yue buru-buru keluar dari danau, dan langsung memakai pakaian mereka. Kalian ini. Ryu berjalan kembali ke arah mereka yang terlihat sudah memakai pakaian mereka. Suamiku, jangan marah kami hanya sedikit bercanda, ucap Huli Yue. Kita sudah naik 3 level di sini. Artinya kita harus mencari inti roh untuk level 50. Xin Cie merasakan kalau Ryu sudah mencapai level 51, sedangkan mereka berdua juga sudah mencapai level 50. Istriku, ini adalah hal tersulit untukmu, karena saat mencapai level 50 adalah penyerapan inti roh yang pertama kali. Kuharap kamu harus berhati-hati dalam memilih inti roh, Ryu menatap Huli Yue penuh perhatian. Suamiku, menurutmu apa yang cocok untukku? Huli Yue meminta pendapat. Istriku, mengingat ini akan menentukan perkembanganmu selanjutnya, ada baiknya kamu menyerap inti roh Phoenix petir yang sudah mencapai tingkat abadi ini.
Ryu memberikan inti roh Phoenix petir kepada Huli Yue. Baiklah, Huli Yue mengambil inti roh tersebut. Suamiku, apa inti roh Phoenix api itu cocok denganku? Xin Cie bertanya meskipun sedikit ragu. Sebenarnya sangat cocok, tapi aku punya rencana lain. Kamu memiliki pedang Dewa Phoenix dan Huli Yue juga memiliki panah Dewa Phoenix. Jadi aku ingin menyempurnakan kedua senjata itu, mengingat aku sudah mencapai level 51 jadi aku bisa membuatnya. Apa kalian setuju? Tanya Ryu. Tidak masalah suamiku, lagi pula kita masih ada satu gunung lagi yang akan dijelajahi, kurasa pasti dapat, ucap Xin Cie. Baiklah. Sedangkan aku sendiri sudah ada 2 inti roh dari naga dan harimau, hanya tinggal 1 lagi. Sekarang kita cari tempat untuk menyerap inti roh yang ada terlebih dahulu. Ryu mengeluarkan Caizu untuk memeriksa keadaan sekitar. Saat Caizu yang sudah keluar dia mengisyaratkan ada hal lain lagi di tempat itu, lalu Caizu membawa mereka ke suatu tempat yang cukup jauh. Apel petir. Tepat di depan mereka terdapat pohon apel petir yang memiliki buah berjumlah 7. Ryu langsung mengambil semua apel petir tersebut, lalu membagikan kepada Xin Cie dan Huli Yue beserta 3 hewan kontrak mereka. Istriku, dengan apel petir ini kalian bisa lebih tinggi lagi levelnya dariku, Ryu terlihat senang. Suamiku, terima kasih banyak, mengingat kita membutuhkan energi alam yang sangat banyak. Aku tidak yakin dengan apel petir ini bisa menembus 5 level sekaligus. Tapi akan aku coba, ucap Xin Cie. Sekarang seraplah apel petir lebih dulu, biar kita tahu hasilnya. Ryu membawa mereka mencari tempat aman agar konsentrasi mereka tidak terganggu. Setelah merasa sudah aman, Ryu membuat pelindung tempurung kura-kura, lalu mulai melakukan proses penyerapan. Untuk Xin Cie dan Huli Yue mereka mencoba menyerap apel petir terlebih dulu, agar tidak terlalu sulit ketika proses penyerapan inti roh nantinya, sedangkan Ryu sendiri langsung menyerap inti roh siluman naga dan siluman harimau yang berusia 10.000 tahun tingkat suci. Setelah memakan waktu 5 hari, Ryu sudah berhasil menyerap kedua inti roh miliknya, sedangkan Xin Cie dan Huli Yue hanya mampu naik 1 level berkat apel petir tersebut. Sepertinya apel petir hanya bekerja untuk menaikkan 1 level saja dengan kondisi kita sekarang. Ryu memandang kedua istrinya bergantian. Tidak masalah suamiku. Dengan begini saja kurasa kita sudah mampu menghancurkan 1 sekte besar, Xin Cie tersenyum senang. Istri Yue, sekarang kamu seraplah inti roh Phoenix itu. Aku ingin melihat hasilnya nanti. Istri Cie, tolong jaga dia, aku akan mencari tempat untuk menyempurnakan senjata kalian. Ryu yang sudah memegang senjata milik Xin Cie dan Huli Yue langsung meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lain. Setelah merasa cukup aman agar tidak mengganggu Huli Yue, Ryu mengeluarkan tungku penempa, lalu memasukkan pedang Dewa Phoenix. Ryu tidak ingin membuatnya sekaligus, teringat saat dia membuat cincin ruang level 10 dulu. Dengan penuh konsentrasi, Ryu mematahkan kembali beberapa bagian dari pedang tersebut, hingga terbentuk samar-samar ukiran burung Phoenix. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, Ryu memasukkan inti roh Phoenix api juga mengambil semua sumber daya yang bersifat racun miliknya menjadi 2 bagian, agar 1 bagian lagi untuk senjata milik Huli Yue, mengingat racun sangat efektif dalam pertempuran. Setelah menunggu seharian, pedang Dewa Phoenix sudah menyatu dengan inti roh Phoenix api dan racun, lalu keluar dari dalam tungku penempa hingga terbang ke arah Ryu. Ryu dengan senyuman mengambil pedang tersebut, lalu memasukkan ke dalam cincin ruang, kemudian beristirahat sejenak mengingat dia sudah banyak mengeluarkan spiritualnya. Keesokan pagi, Ryu kembali melanjutkan pekerjaan menyatukan busur dan anak panah Dewa Phoenix, dengan inti roh Phoenix angin dan racun dengan proses yang sama seperti sebelumnya. Satu kelebihan dari panah Dewa Phoenix, di mana anak panahnya tidak akan pernah habis, dan bisa terisi kembali selama kisi pemilik masih ada. Karena pekerjaannya sudah selesai, Ryu kembali membaca kitab pemberian Xian Ye untuk mempelajari cara membuat dunia kecil. Saat melihat kitab tersebut, Ryu teringat kembali ketika dia bersama Xian Ye.
Meskipun pertemuan mereka begitu singkat, namun ada hal lain yang membuatnya merasa bersalah saat kejadian di penginapan. Walaupun itu bukan mutlak kesalahannya, namun tetap saja ada hal lain yang seakan mendorongnya untuk melindungi sosok tersebut, ditambah lagi perhatian yang Xian Ye berikan saat di dunia kecil. Xian Ye, suara lirih terdengar dari mulut Ryu sambil membaca kitab tersebut. Di tempat lain di dunia peri, di sebuah ruangan gelap bawah tanah, kini terlihat sosok wanita muda yang kedua tangan dan kakinya sedang dirantai. Dari raut wajahnya terlihat lusuh dengan luka memar di seluruh tubuhnya, dengan bibir mengering dan seluruh tubuh pucat dan rambut berantakan tidak terurus, namun masih menyimpan kecantikan di balik semua itu. Di depannya juga terlihat dua sosok wanita sedang menatapnya dengan tatapan tajam penuh kebencian. Di antaranya terlihat sosok wanita paruh baya berpakaian kerajaan, dan di sampingnya terlihat wanita cantik berpakaian seperti seorang putri. "Zishu, cepat katakan di mana kitab itu." Seng Su menatapnya dengan tajam. "Aku tidak tahu," suara lirih yang memilukan dari Seng Zishu. "Ibu, lebih baik kita bunuh saja adik Zishu, dia sudah banyak mempermalukan keluarga kita. Dia sudah menolak lamaran dari putra mahkota, malah menjalin hubungan dengan manusia." Seng Xianzi sangat marah. "Kita tidak bisa membunuhnya. Biarkan dia menderita seperti ini sampai dia tidak sanggup lagi menahan dan memberitahukan di mana dia menyimpan kitab itu." Seng Su menatap dingin. "Tapi bagaimana jika ayah tahu? Lebih baik kita habisi dia sekarang daripada bikin masalah." Seng Xianzi sedikit khawatir. Pria tua itu tidak akan pernah tahu. Apalagi dia terus sakit-sakitan. "Hah, dasar raja tidak berguna. Jika saja aku mendapatkan kitab itu, maka sebentar lagi dunia peri tumbuhan ini sudah menjadi dunia baru peri kegelapan." Seng Su terlihat marah. "Aku tidak menyangka harus berada di dunia peri tumbuhan yang lemah ini selama puluhan tahun, demi menjalankan tugas dari Raja Peri Kegelapan, bahkan sampai memiliki dua anak dari raja yang lemah itu, hanya demi sebuah kitab. Beruntung Xianzi mewarisi sifat peri kegelapan." Seng Su mengingat kembali masa lalunya. "Tuan Ryu, kuharap kamu bisa menyimpan kitab itu dengan baik. Maafkan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Seng Zishu berkata dalam hati. Seakan air matanya habis terkuras. "Xianzi, kita pergi dari sini. Dia tidak akan mampu bertahan tanpa makan dan minum." Seng Su membawa Seng Xianzi keluar dari ruangan tersebut lalu mengunci pintu. "Penjaga, tetap berjaga di pintu ini, jangan biarkan siapapun masuk ke sini, kecuali aku sendiri," perintah Seng Su. "Baik Yang Mulia Ratu," jawab penjaga tersebut berkeringat dingin. Seng Su dan Seng Xianzi pun langsung keluar dari penjara bawah tanah menuju istana kerajaan. Merasakan situasi sudah aman, penjaga tersebut buru-buru mengambil kunci dari balik kakinya, lalu membuka pintu dengan sekuat tenaga. "Tuan Putri," ucap penjaga sekuat tenaga melepaskan rantai, lalu memberikan minuman. Zishu tersedak. "Maaf Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri secepatnya pergi dari kerajaan bunga ini," ucap penjaga yang terlihat gemetar. "Terima kasih penjaga. Tapi aku tidak mungkin bisa lari dari tempat ini dengan kondisiku sekarang." Seng Zishu berusaha untuk berucap. "Maaf Tuan Putri," penjaga membungkuk lalu mengangkat Seng Zishu ke sudut ruangan sempit yang hanya seukuran badan dengan berjalan mundur, hingga terlihat lorong sempit. Penjaga tersebut dengan terburu-buru dia meletakkan kembali tubuh Seng Zishu lalu membalikan badan. "Tuan Putri, cepatlah pergi melewati galian ini. Tetaplah terus merangkak ke depan 200 meter, nanti Tuan Putri akan menemukan gubuk kecil. Pergilah sejauh mungkin dan bertahanlah untuk hidup." Penjaga terlihat gugup dan berharap Seng Zishu cepat merangkak pergi. Meski banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan, namun Seng Zishu sudah tidak mampu lagi untuk berbicara apapun, dengan sekuat tenaga perlahan masuk ke galian tersebut. Dengan penuh luka di sekujur tubuhnya akibat pecahan batu galian, Seng Zishu terus berjuang melaluinya. Yang ada di pikirannya sekarang yaitu menantikan sosok Ryu yang akan menarik tangannya,
hal itulah yang membuat Seng Zishu mendapat dorongan untuk bertahan hidup. Penjaga yang merasakan Seng Zishu sudah cukup jauh, dia langsung menutup galian tersebut dengan beberapa batu berukuran sedang agar tidak ketahuan. Tuan Putri, kuharap kamu bisa selamat. Tuan Putrilah harapan kami untuk menyelamatkan dunia peri tumbuhan dari peri kegelapan, pikir penjaga yang terus menumpuk batu. Setelah merasa cukup, penjaga tersebut dengan senyuman puas dan dengan sekuat tenaga mengorbankan nyawanya untuk merobohkan lorong kecil itu. Setelah membaca kitab tersebut, Ryu masih belum mengerti sama sekali tentang arti dari kitab tersebut, hingga dia memasukkan kembali ke cincin ruang. Saat Ryu memasukkan kitab tersebut, sekilas dia menemukan sesuatu yang asing yang berada di cincin ruang miliknya, lalu mengambil benda tersebut yang seperti botol kaca kecil yang berisi darah. Aneh, darah siapa ini? Mengapa bisa ada di cincinku? Ryu bergumam sambil menatap darah tersebut dengan seksama. Karena tidak menemukan jawaban apapun, Ryu bergegas kembali lalu memasukkan benda itu menuju tempat Xin Chie dan Huli Yue berada. Saat Ryu sudah berada di tempat mereka, terlihat Huli Yue juga sudah menyelesaikan proses penyerapan inti roh pertamanya. Suamiku, lihatlah. Huli Yue langsung membuat petir berwujud rubah yang memiliki sayap dengan petir, yang seakan menyambar siapapun yang berada di dekatnya. Bagus, bahkan tidak terlalu terlihat lagi wujud rubah. Melainkan Phoenix petir berkepala rubah yang memiliki kaki 4 dengan ekor membentuk kipas, ucap Ryu. Apa kamu bilang? Huli Yue seakan tidak terima. Adik Yue, sepertinya wujud barumu lebih cantik dan imut dari sebelumnya. Xin Chi menengahi. Benarkah? Huli Yue terlihat senang. Xin Chie mengangguk. Sebaiknya kita pergi dari sini, mengingat masih ada satu gunung lagi yang harus kita jelajahi. Ryu mengembalikan senjata mereka masing-masing. Suamiku, ini hebat. Kedua istrinya terlihat senang merasakan aura yang sangat kuat dari sebelumnya. Xin Chie pun langsung mengeluarkan Jingying, lalu memintanya untuk membawa ke gunung yang terakhir. Untuk kali ini Jingying tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya, namun saat mereka ingin ke puncak yang lebih tinggi, gravitasi juga seakan menolak mereka melakukan perjalanan tersebut, hingga Ryu meminta mereka memilih berjalan kaki saja. Saat sudah mendarat, Ryu dan kedua istrinya tidak lagi menggunakan topeng, karena sekarang mereka sudah memakai armor pelangi ciptaannya. Di samping sebagai pelindung, armor pelangi juga mampu menghilangkan aura. Ryu meminta mereka untuk waspada, mengingat sebelumnya Jingying yang begitu takut. Sudah pasti gunung tersebut menyimpan kekuatan tersembunyi. Saat menempuh perjalanan setengah hari, mereka merasakan kehadiran sekelompok siluman yang sedang menuju ke arah mereka. Tanpa menunggu lama, kini di depan mereka sudah ada puluhan siluman naga yang sudah berusia 10 ribuan tahun tingkat raja. Karena mereka sudah berada di level 51, tentu saja itu bukan hal yang sulit lagi bagi mereka untuk melawannya. Aura pertempuran pun langsung menyebar ke berbagai arah, terlihat makin ganas Ryu dan kedua istrinya menyerang siapa saja yang menghadang mereka. Xin Chie dengan kekuatan baru pedang Dewa Phoenix, kini dengan tekanan api yang sangat kuat mampu menebas siluman naga tersebut hanya dengan satu serangan. Sedangkan Huli Yue yang menggunakan panah Dewa Phoenix juga dengan satu anak panah bisa menembus tubuh naga. Ryu yang melihat kejadian tersebut, sangat bangga dengan ciptaannya dan tidak menyangka bisa sekuat itu dan berniat menambah kekuatan pedangnya lagi. Tidak butuh waktu lama mereka telah berhasil membunuh kelompok naga tersebut dan Ryu pun langsung mengumpulkan inti roh siluman naga untuk menambah kekuatan pedangnya. Setelah inti roh siluman naga berhasil dikumpulkan, mereka mulai melanjutkan perjalanan agar lebih cepat. Mereka juga mengeluarkan hewan kontrak masing-masing. Ketika menjelang sore kini puluhan naga berwarna hitam juga sudah menghadang mereka dengan jumlah yang besar. Bahkan dari kejauhan mereka merasakan banyak sekali yang sedang menuju arah mereka. Selesaikan secepat mungkin, sepertinya kita sudah masuk ke wilayah siluman naga. Ryu langsung melakukan perubahan. Wujud kera petir. Kedua istrinya mengangguk. Hal yang ditakutkan Jingying kini telah berada di depan mereka.
namun karena mereka sudah kuat tentu itu bukan masalah lagi untuk mereka. Huli Yue yang berubah dengan bentuk rubah petir bersayap langsung melepaskan anak panahnya, menciptakan sebuah angin tornado bercampur petir, yang seakan menyapu apa saja yang dilewatinya. Xin Jie juga dengan wujud serigala api berwarna putih langsung menciptakan api yang sangat besar dan membakar apa saja di depannya. Begitupun dengan Ryu yang juga menciptakan petir beracun langsung menyambar apapun di sekelilingnya, bahkan semua pohon yang dilewatinya langsung tumbang dan mengering. Ketiga hewan kontrak juga seakan tidak mau kalah juga menciptakan elemen mereka masing-masing, hingga seisi gunung tersebut seakan terjadi gempa yang hebat akibat gabungan dari pihak Ryu. Begitupun dari kelompok naga dari berbagai jenis, seakan tidak mau ada yang memasuki wilayah mereka meskipun hanya mengantar nyawa. Pertempuran itu terus berlanjut hingga seluruh tempat tersebut menjadi sebuah lapangan yang sangat luas, yang membuat siapa saja yang ingin mendekati mereka sudah pasti menjadi gosong, atau tubuh mereka mengering. Melihat aksi dari tuan mereka, kini ketiga hewan kontrak sangat bersemangat, seakan ingin bermain lebih lama lagi, bahkan berlari mengejar siluman naga yang mau menghindar dari serangan tuan mereka. Dengan kemampuan baru mereka, Chaizu dan Zizi mengaum sekuatnya dengan tekanan udara bercampur petir, membuat apa yang ada di depan mereka mati dengan tubuh terkoyak. Di sisi lain, Jingyin yang seluruh tubuhnya diselimuti api juga terbang sangat cepat, di mana setiap kepakan sayapnya menjatuhkan api putih dan membakar apa saja yang dilewatinya. Hingga saat menjelang pagi, kini terlihat gunungan dari mayat siluman naga di berbagai tempat yang seakan tubuh mereka semua mati terpanggang. Sepertinya akan lebih lama mengumpulkan inti roh ini daripada membunuh mereka. Ryu memandang lautan mayat siluman naga. Tenang saja, kami akan bantu. Xin Jie mulai mengumpulkan inti roh satu persatu bersama Jingying. Cukup membantu, Ryu menatap ke arah Chaizu dan Zizi bersama Huli Yue yang juga mulai mengumpulkan inti roh. Di puncak gunung terlihat 4 sosok naga yang berusia 10.000-an tahun tingkat suci sedang berjalan mondar-mandir, yang seakan memikirkan sesuatu mengenai situasi di wilayah kekuasaan mereka. Naga biru, bagaimana pendapatmu? Tanya sosok naga berwarna hitam. Naga hitam, jika kita melawan aku tidak yakin kita bisa menang. Sekalipun kita menang, seluruh rakyat dan pasukan kitalah yang juga terkena imbasnya. Naga biru, terlihat panik. Yang dikatakan naga biru itu benar, bukankah kalian sudah lihat sendiri bagaimana mereka telah menghabisi separuh dari pasukan kita? Ucap naga merah. Jika saja dulu aku langsung membunuh mereka saat pertama mereka ingin memasuki wilayah ini, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Naga putih bersuara, itu sudah terjadi. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana cara melindungi seluruh rakyat kita, ucap naga biru. Jika begitu, biarkan aku yang bicara padanya, ucap naga hitam. Jangan. Biar aku yang paling tua yang bicara pada mereka, ucap naga biru. Baiklah, naga biru, tolong hati-hati, naga putih mengingatkan. Naga biru terbang menuju ke arah Ryu dan kelompoknya. Di tempat lain Ryu yang baru saja selesai mengumpulkan inti roh berkat bantuan Xin Jie dan Huli Yue juga hewan kontrak mereka, kini merasakan ada yang datang ke arah mereka. Salam tuan. Naga biru langsung menyambutnya dengan ramah. Apa kamu adalah pemimpin mereka ini? Ryu meningkatkan kewaspadaan. Bisa dibilang begitu tuan. Maafkan atas segala kelancangan kami, naga biru menundukkan kepala. Lalu apa yang kamu inginkan? Ryu menyelidik. Jika berkenan, tolong hentikan untuk menyerang rakyat kami. Sebagai gantinya, tuan tinggal bilang apa yang tuan inginkan. Ucap naga biru. Baiklah, tapi aku ingin melihat-lihat puncak gunung ini. Ryu mengumpulkan keberanian. Baiklah tuan, mari kuantar. Naga biru memberikan tumpangan. Ryu yang merasakan tidak ada niat jahat dari naga tersebut, dia pun menaiki naga tersebut bersama kedua istrinya. Di dalam perjalanan, Ryu merasa heran bagaimana naga tersebut bisa dengan mudahnya terbang tanpa tekanan gravitasi sedikitpun. Kita sudah sampai tuan. Naga biru mendarat di puncak gunung.
Salam Tuan. Ketiga naga yang lain memberi hormat. Ryu menjawab dengan anggukan. Seperti yang aku janjikan, jika boleh tahu apa yang Tuan inginkan. Naga biru kembali bertanya. Sebenarnya aku datang ke sini untuk mencari sesuatu ataupun harta langit. Itulah kenapa aku sampai di sini, mengingat ini puncak gunung terakhir yang aku telusuri, ucap Ryu. Terakhir, keempat naga itu sangat kaget. Jadi, Tuan sudah mencapai 2 puncak gunung lain di sana? Tanya naga putih. Ryu mengangguk. Bagaimana pemuda ini bisa mengalahkan sepasang kelelawar dengan ribuan anak buah dan ketiga Phoenix itu? Keempat naga berasumsi dengan pikiran mereka masing-masing. Tuan, apakah ketiga Phoenix itu? Naga merah memastikan. Mereka sudah mati. Harta langit di sana sudah kami ambil, yang tersisa hanya ini. Ambillah. Kami sudah mendapatkan bagian dan anggap saja sebagai permintaan maafku, karena telah banyak membunuh rakyat kalian. Ryu memberikan 1 apel petir kepada naga biru. Terima kasih Tuan. Dengan begini, kami bisa menanam apel petir di tempat ini. Naga biru terlihat senang. Itu terlalu lama. Bukankah puncak gunung di mana ketiga Phoenix sudah ada pohon apel petir, ucap Ryu. Mendengar ucapan tersebut, keempat naga saling berpandangan satu sama lain. Oh ya, aku memiliki pertanyaan pada kalian. Apa kalian tahu tentang darah spesial? Apakah kalian bagian dari itu? Tanya Ryu. Tuan, kami memang tahu tentang darah spesial. Jika makhluk memiliki darah itu, maka kekuatannya akan berlipat ganda. Sayangnya kami bukan bagian dari itu, ucap naga hitam. Apa kalian mengenal darah ini? Ryu mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi darah. Tuan, sepertinya ini adalah darah peri. Jika begitu Tuan bisa mempelajari kitab ini. Itu adalah kitab penyatuan darah yang pernah kutemukan pada kerangka seorang kultivator di sebuah goa. Tuan ambil saja, mengingat kami tidak bisa mempelajarinya, karena kami bukan dari golongan manusia. Naga biru mengeluarkan kitab di balik tubuhnya. Ryu mengambil kitab tersebut sambil menatap ke arah Huli Yue. Melihat tatapan dari suaminya, Huli Yue sudah paham karena Ryu pasti curiga mengingat dia bisa mempelajari kitab dari manusia dengan mudah. Jadi begitu. Jika mempelajari kitab yang berbeda ras harus menggunakan teknik penyatuan darah terlebih dulu. Pantas saja, aku masih belum bisa mempelajari kitab pemberian Xian Ye. Sepertinya istri Yue sudah menggunakan teknik penyatuan darah dengan manusia. Ryu membaca bagian dari kitab tersebut sambil berpikir. Jadi teknik penyatuan darah bisa meningkatkan kekuatan setara dengan darah spesial bahkan lebih jika lebih banyak lagi darah yang dikumpulkan dari berbagai ras. Sayangnya akan menjadi incaran dari semua ras mengingat kekuatannya akan berlipat ganda. Sepertinya ini adalah harta yang tidak ternilai. Aku harus mencari cara agar keberadaanku tidak diketahui saat menggunakan penyatuan darah ini. Ryu terlihat sangat serius saat membaca kitab tersebut. Tuan. Naga biru penasaran dengan Ryu yang begitu serius. Apa kalian ingin menyatukan darah? Aku bisa membantu kalian dengan setetes darahku. Ryu terlihat memiliki rencana. Terima kasih Tuan. Apa itu tidak masalah? Keempat naga itu sangat senang. Baiklah, persiapkan diri kalian. Ryu mengeluarkan setetes darahnya lalu membuat sebuah lingkaran. Baik Tuan. Keempat naga bersemangat memasuki lingkaran tersebut. Swoosh, aura yang sangat kuat keluar dari lingkaran tersebut. Tuan, keempat naga tersebut merasa ada yang salah pada diri mereka. Tenang saja, aku hanya mengendalikan kalian agar tidak berbuat masalah di kemudian hari, tapi kalian masih memiliki kesadaran seperti biasa. Lagi pula kekuatan kalian sudah bertambah dari sebelumnya. Ryu yang menyelipkan teknik kontrak jiwa pada saat penyatuan darah. Keempat naga tersebut merasa tertipu dengan trik yang diberikan Ryu, namun mereka sangat bersyukur karena kesadaran mereka tidak dikendalikan, bahkan sekarang kekuatan mereka juga bertambah 2 kali lipat. Mau tidak mau, mereka harus menerima Ryu sebagai tuan mereka. Sekarang aku tidak jadi mengambil harta langit kalian, lagi pula aku hanya meminta kalian untuk menjaga wilayah ketiga gunung ini saja.
Dengan kekuatan kalian sekarang, kalian bisa menyerap energi alam yang ada di danau berkali-kali lipat. Ryu yang sudah mengetahui semua informasi dari keempat naga tersebut berkat teknik kontrak jiwa. Mendengar ucapan itu, keempat naga terlihat sangat senang dengan kekuatan mereka sekarang. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggu wilayah ketiga gunung tersebut. Bahkan mereka sangat yakin dengan apa yang dikatakan Ryu memang benar, bahwa mereka mampu menyerap energi alam di danau tempat kediaman wilayah mereka. Sekarang sebagai tugas pertama kalian adalah mencari inti roh dari kera bertanduk sisik naga, dan ular bersayap tanduk naga. Sepertinya kalian sudah lama memiliki hubungan yang tidak baik. Ryu memberi perintah meskipun mereka masih tingkat suci, namun kekuatan mereka yang sekarang sudah setara dengan tingkat abadi berkat darahnya. Ryu mengeluarkan Chaizu yang diikuti Xin Chie dan Huli Yue juga mengeluarkan hewan kontrak mereka untuk membantu keempat naga tersebut. Bawalah mereka bersama kalian agar kalian tidak mengalami kerugian yang banyak, ucap Ryu. Tuan, biarkan mereka naik ke punggung kami masing-masing. Mengingat mereka bertiga bukan ras naga, jadi gravitasi akan membuat mereka kesulitan untuk terbang. Naga hitam memberikan tumpangan yang diikuti naga merah dan naga putih. Ryu mengangguk mengerti. Tunggulah di sini sementara kami akan membunuh mereka. Keempat naga tersebut begitu bersemangat, mengingat kedua siluman itu sering menyerang rakyat mereka secara diam-diam bersama pasukannya. Ryu mengangguk menyetujuinya. Keempat naga tersebut langsung terbang lalu memberi sebuah isyarat kepada pasukannya, yang sempat mereka sembunyikan karena takut akan dibunuh oleh Ryu. Terlihat di langit ratusan naga yang berkumpul seakan menutup sinar matahari terbang ke suatu tempat, di mana tempat kediaman salah satu dari yang Ryu sebutkan. Di suatu tempat bagian lain di kaki gunung, mulai terdengar suara pertarungan antara kedua belah pihak membuat getaran yang sangat kuat. Meskipun tidak terlalu terdengar dari puncak gunung karena jarak yang sangat jauh. Di puncak gunung Ryu sedikit khawatir untuk menggabungkan darahnya dengan darah peri, mengingat resiko yang akan diterima. Suamiku, apa yang membuatmu begitu gelisah? Xin Chie melihat kekhawatiran Ryu. Istriku, sebenarnya aku ingin menggabungkan darah peri dengan darahku. Tapi yang jadi masalah adalah jika itu terjadi, maka aku akan menjadi incaran semua makhluk, bahkan akan menjadi incaran dewa maupun iblis. Ryu mengungkapkan kegelisahannya. Suamiku, bagaimana dengan armor pelangi yang kamu ciptakan? Tanya Xin Chie. Sebenarnya belum sempurna, kecuali aku mampu mengumpulkan darah siluman, darah iblis, dan darah dewa, juga beberapa harta langit yang lain, ucap Ryu. Jika kita mencari siluman tidak begitu sulit, tapi untuk darah dewa dan darah iblis kurasa tidak ada di dunia ini, ucap Huli Yue. Adik Yue benar, bahkan jika itu semua ada, kenapa kita tidak gabungkan saja semua darah itu dengan darahmu? Pasti bisa lebih kuat lagi, ucap Huli Yue. Aku juga mau punya gabungan darah yang lain, dengan begitu kita semua akan menjadi ras baru yang terkuat, Huli Yue tersenyum lebar. Betul juga, tapi masalahnya kemana kita harus mencari darah dari dewa dan iblis? Ryu merasa itu sangat mustahil. Yang penting kita cari saja ke seluruh penjuru dunia. Jika sudah dapat dengan sedikit pengetahuanku, aku bisa memurnikan darah itu menjadi bentuk pil. Aku yakin pasti ada dewa ataupun iblis yang terdampar di dunia ini, ucap Xin Chie. Baiklah, kita akan mencoba mencarinya. Masalah berhasil atau tidak, itu belakangan, ucap Ryu. Sebaiknya kita istirahat saja dulu, kurasa mereka butuh waktu lama untuk membunuh mereka semua. Ryu mencari tempat untuk beristirahat diikuti kedua istrinya. 5 hari berlalu, pasukan naga masih belum ke puncak gunung, terlihat Ryu hanya tersenyum membuat kedua istrinya merasa heran. Suamiku, sepertinya kamu terlihat senang, tanya Huli Yue. Keempat naga itu menggunakan kesempatan dengan adanya hewan kontrak kita untuk membersihkan semua wilayah ketiga gunung yang menentang mereka, Ryu menjawab dengan santai. Pantas saja sangat lama, ucap Xin Chie. Dari kejauhan kini kelompok naga mulai mendekati puncak gunung hingga terlihat 4 sosok yang sangat besar mendarat ke arah Ryu berada.
Maaf Tuan, kami terlambat, karena ada sedikit perubahan rencana. Naga biru dan yang lain terlihat ketakutan. Tidak masalah, yang penting tidak ada dari kalian yang mati. Ryu menyambut dengan hangat. Terima kasih Tuan. Ini inti roh sesuai perintah Tuan. Naga biru memberikan inti roh kera bertanduk sisik naga dan inti roh ular bersayap tanduk naga. Pekerjaan yang bagus, Ryu mengambil kedua inti roh tersebut. Tuan, ini juga ada puluhan inti roh siluman yang sudah berusia 10 ribuan tahun tingkat abadi. Dan masih banyak lagi inti roh lain dengan jumlah mencapai ribuan. Naga biru memperlihatkan semua hasil pertempuran mereka. Kalian ambil saja. Aku hanya mengambil sesuai permintaanku sebelumnya, ucap Ryu. Terima kasih Tuan. Keempat naga itu terlihat senang. Dengan banyaknya inti roh yang kalian dapatkan, tidak lama lagi kalian akan mempercepat usia ke 100.000 tahun. Ucap Ryu. Sepertinya Tuan sangat banyak mengetahui tentang kami. Naga biru penasaran bagaimana Tuan mereka mengetahui cara kuno tersebut. Ada lagi Tuan, kami menemukan sebuah kitab pada ular bersayap tanduk naga yang berisi cara teknik kebangkitan. Pantas saja selama ini jumlah mereka tidak pernah menurun, bahkan semakin kuat, ucap naga merah. Jika Tuan mengizinkan, dengan inti roh sebanyak ini maka pasukan kami akan bertambah seperti semula. Naga hitam memberanikan diri berbicara. Lakukan saja yang menurut kalian baik. Aku ingin menyerap inti roh dulu, ucap Ryu. Terima kasih banyak Tuan. Naga biru membawa tumpukan inti roh lalu membawa mereka meninggalkan tempat itu agar tidak mengganggu Tuan mereka. Istri Cie, ini inti roh ular untukmu. Ryu memberikan inti roh ular bersayap. Terima kasih suamiku. Xingqi mengambilnya, mencari tempat untuk menyerapnya diikuti Ryu yang juga mencari tempat untuk menyerap inti roh kera di tangannya. Setelah beberapa saat mereka berdua sudah menyelesaikan proses penyerapan, dan kini keempat naga juga telah kembali. Tuan, proses kebangkitan mereka semua telah berhasil, bahkan mereka lebih kuat dari sebelumnya dengan inti roh baru mereka. Naga biru terlihat senang. Baguslah, dengan demikian wilayah ini sudah tidak ada lagi yang berani mengganggu. Jika begitu, kami akan pergi untuk melanjutkan perjalanan. Ryu memasukkan Caizu diikuti kedua istrinya. Tuan, terimalah kitab ini dan sedikit darah kami. Dengan begitu Tuan tidak akan kesulitan untuk mempelajarinya. Naga biru memberikan kitab kebangkitan dan kotak giok yang berisi darah mereka. Tuan, sebagai rasa hormat kami, biarkan aku mengantar kalian sampai tujuan. Naga putih menawarkan diri. Baiklah, Ryu dan kedua istrinya langsung naik ke punggung naga putih yang sudah siap memberi tumpangan. Dengan kecepatan terbang yang melebihi Jinnying, naga putih melesat dengan kecepatan angin yang membuat awan seakan terbelah menjadi dua, dengan tubuh besarnya yang membawa Ryu dan kedua istrinya menuju kota Wuhu. Naga biru, bagaimana rencanamu selanjutnya? Tanya naga hitam. Aku sudah menyalin kitab penyatuan darah. Dengan bantuan darah pemuda itu, kita bisa mempelajari teknik penyatuan darah dewa, ucap naga biru. Darah pemuda itu sangat membantu, bahkan sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya, ucap naga merah. Lapor pemimpin, harta langit dari kedua puncak gunung itu energi alamnya telah habis, ucap sosok naga yang baru muncul. Apa? Semua terkejut. Pantas saja mereka sangat kuat. Beruntung mereka tidak mau memakai harta langit kita, jika tidak, pasti akan habis juga. Naga biru menggelengkan kepala. Sepertinya pemuda itu ingin menjalin hubungan baik dengan kita. Pantas saja serangan mereka sangat mematikan. Jika begitu, kita akan mampu bertahan lebih lama di kawah berkat darah pemuda itu, ucap naga hitam. Aku pikir juga demikian, pemuda itu sangat layak untuk dijadikan penguasa kita. Sekarang yang harus kita lakukan hanya penyatuan darah dewa, dengan demikian klan kita akan mengukir sejarah baru untuk ras naga. Suatu saat nanti, kita akan tunjukkan kepada penguasa dengan kekuatan baru kita, ucap naga biru bersemangat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.